Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, dengan saya Ramadan Muhammad Mulia atau bisa dipanggil dengan Pak Rama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 4, yaitu persamaan garis lurus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang definisi atau apa itu persamaan garis lurus, dan juga kita akan belajar cara menggambar grafik persamaan garis lurus yang diketahui suatu persamaannya. Oke, sebelum kita melanjutkan kepada materi, tidak lupa saya ingatkan, silakan anak-anak semua siapkan alat tulis kalian untuk mencatat poin-poin penting yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai definisi atau apa itu persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus di sini atau bisa kita singkat PGL ya, adalah suatu persamaan yang jika digambarkan grafiknya akan membentuk suatu garis lurus. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengenai suatu persamaan yang mana persamaan ini jika digambarkan yang namanya persamaan garis lurus ya, tentunya akan berupa garis lurus. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti pada gambar bidang kartesius terdapat satu garis ya, garisnya berwarna biru. Nah, ini salah satu contoh dari gambar grafik persamaan garis lurus. Nah, kemudian persamaan garis lurus ini mempunyai bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX plus C, yang mana X dan Y-nya ini merupakan nilai dari masing-masing variabel X dan Y. Kemudian M-nya ini merupakan gradien atau kemiringan garis, yang mana gradien ini akan kita bahas secara khusus di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada C. C ini merupakan konstanta atau bilangan berapapun, bisa 1, 2, 10, 1000, atau negatif 1, negatif 10, atau 0, atau bilangan berapapun ya. Nah, ini merupakan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Kemudian kita kan sudah tahu bentuk umumnya nih. Nah, ini ada contoh yang merupakan persamaan garis lurus. Contoh yang pertama, Y sama dengan 2X plus 4. Nah, tadi kan bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Kalau kita lihat contoh yang pertama, Y sama dengan 2X plus 4, mana yang merupakan gradien? Nah, kita lihat ya, pada bentuk umumnya, gradien atau M ya, merupakan koefisien dari variabel X. Jadi, pada contoh yang pertama, koefisien variabel X-nya berapa? 2. Jadi, yang jadi gradien di sini adalah 2. Kemudian yang jadi konstantanya itu 4. Nah, bisa dilihat ya. Kemudian contoh yang kedua juga ada 4x plus y sama dengan 2. Nah, ini juga merupakan persamaan garis lurus. Loh Pak, kok nggak sama Pak? Kan bentuk umumnya y sama dengan mx plus y. Itu 4x plus y, bukan y sama dengan. Kok merupakan persamaan garis lurus? Nah, jadi di sini kuncinya kita gak usah perhatikan urutan x y-nya. Yang penting kuncinya di sini kita lihat pada variabel x sama y-nya. Variabel x sama y-nya harus berpangkat 1. Nah, kita lihat ya. Pada contoh yang kedua, 4x plus y sama-sama pangkat 1, maka itu merupakan suatu contoh persamaan garis lurus. Kemudian yang contoh bukan merupakan persamaan garis lurus seperti apa Pak? Ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Yang pertama, y kuadrat sama dengan 3x plus 2. Nah, kita lihat variabel y-nya. Kuadratnya kan 2. Nah, ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Kemudian contoh yang kedua seperti itu. X kuadrat ditambah 2y sama dengan 4. Kita lihat x-nya, variabel x-nya juga kuadrat 2. Nah, ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Nah, jadi bisa kan membedakan mana yang merupakan persamaan garis lurus atau bukan persamaan garis lurus. Gampang kan? Oke, kita lanjut.
Oke, selanjutnya yaitu cara menggambar grafik PGL atau grafik persamaan garis lurus. Jadi untuk menggambar grafik persamaan garis lurus ini ada beberapa langkah. Yang pertama, mencari titik potong sumbu X. Nah, maksudnya gimana nih Pak? Titik potong sumbu X. Nah, maksudnya seperti ini. Misal nih, saya kasih contoh gambar persamaan garis lurus ya. Ini sebagai contoh aja, biar kalian paham bagaimana langkah-langkah menggambar grafik ini. Menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, contohnya seperti ini. Lihat pada gambar. Maksudnya titik potong sumbu X ini adalah kita mencari garis itu memotong sumbu X ini di titik mana atau titik berapa. Nah, kalau kita lihat pada gambar, perpotongannya tuh di sini. Ya kan? Nah, itu maksudnya titik potong sumbu X. Kemudian kita lihat lagi perpotongan sumbu X-nya di situ kan. Pada saat garis itu memotong sumbu X, nilainya berapa? Nilainya 0 kan di sini. Nah, maka dari itu, langkah pertama mencari titik potong sumbu X ini caranya yaitu substitusi nilai Y sama dengan 0 pada persamaannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, mencari titik potong sumbu Y. Langkah-langkahnya sama. Maksudnya yang mana? Perpotongan sumbu Y-nya, titik potong sumbu Y-nya ini. Nah, maksudnya di sini. Nah, garis itu memotong sumbu Y ini di titik mana atau titik berapa. Nah, saat garis itu memotong sumbu Y, nilai X-nya berapa? Nilai X-nya juga 0. Maka dari itu, caranya untuk mencari titik potong sumbu Y-nya yaitu dengan cara substitusi nilai X sama dengan 0 pada persamaannya. Kemudian langkah ketiga, baru kita hubungkan kedua titik potong tersebut. Kan tadi sudah titik potong sumbu X sudah, titik potong sumbu Y juga sudah. Kita hubungkan. Kita hubungkan dengan garis lurus di sana. Nah, itu merupakan cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Oke, selanjutnya kita masuk kepada contoh. Oke, contoh soalnya di sini yaitu gambarlah grafik persamaan garis lurus dari persamaan 2Y sama dengan 3X plus 6. Oke, kita akan menggambar grafiknya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah jelaskan tadi ya. Oke, persamaannya kita tulis terlebih dahulu. 2Y sama dengan 3X plus 6. Nah, persamaannya ya. Kemudian kita masuk pada langkah yang pertama. Langkah yang pertama tadi apa? Titik potong sumbu X. Atau di sini saya singkat ya, tipot SBX. Itu maksudnya titik potong sumbu X. Nah, caranya gimana tadi? Substitusi nilai Y sama dengan 0 ke persamaan. Nah, jadi kita substitusi. Y sama dengan 0. Jadinya kan 2 dikali 0 sama dengan 3X plus 6. Ya kan? Y-nya kan udah diganti sama dengan 0. Nah, 2 dikali 0 berapa? 0. 0 sama dengan 3X plus 6. Nah, 6 kita pindah ruas ke kiri. Pindah ke ruas kiri maksudnya. Jadi, negatif 6 sama dengan 3X. Nah, jadi kita bisa dapatkan X-nya. Dengan cara negatif 6 dibagi 3 sama dengan berapa? Negatif 2. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan koordinat titik potong sumbu X-nya. Yaitu berapa? Negatif 2,0. Dari mana, Pak? Nah, dari sini. Ketika Y sama dengan 0 tadi, X-nya berapa? Negatif 2. Ya udah, koordinatnya berarti negatif 2,0. Nah, kemudian yang kedua, yaitu titik potong sumbu Y. Menentukan titik potong sumbu Y-nya. Ya. Dengan cara gimana tadi? Substitusi nilai X sama dengan 0. Ya. Kita substitusi ke persamaan. Jadi gimana? 2Y sama dengan 3 dikali 0 ditambah 6. X-nya diganti 0 ya. Nah, 3 dikali 0 berapa? 0. 0 ditambah 6, 6. Jadinya 2Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6 dibagi 2 berapa? 3. Jadi dari sini bisa kita dapatkan juga koordinat titik potong sumbu Y-nya, yaitu 0,3. Nah, ini jangan sampai kebalik ya. X, Y 0,3. Jadi ketika X sama dengan 0 tadi, Y-nya sama dengan berapa? Dari hasil kalkulasi yang barusan, Y-nya sama dengan 3. Jadi koordinatnya yaitu
0,3 koordinat titik potong sumbu Y-nya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga tadi apa? Menghubungkan kedua titik potong yang sudah kita dapatkan. Nah, tadi kan kita udah dapatkan koordinat titik potong sumbu X berapa? Negatif 2,0. Kemudian koordinat titik potong sumbu Y-nya berapa? 0,3. Nah, ini kita gambarkan pada bidang kartesiusnya. Nah, yang pertama titik potong sumbu X negatif 2,0. Di sini kan negatif 2,0. Nah, kemudian yang kedua titik potong sumbu Y-nya 0,3. Berarti di sini kan 0,3. Ya kan? Nah, pada langkah ketiga ini menghubungkan kedua titik potong. Nah, kita hubungkan aja dengan garis lurus. Kita tarik garis yang melalui kedua titik potong ini. Seperti ini. Nah, udah seperti ini. Gampang kan? Nah, ini merupakan contoh dari menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, saya rasa anak-anak semua akan mudah untuk memahami cara menggambar grafik persamaan garis lurus ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk sesama. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.